Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afia Harini Astuti, NIM T 2019-874, kelas Biologi 2. Di sini saya akan membuat sebuah video pembelajaran untuk memenuhi UAS Strategi Pembelajaran Biologi. Berikut adalah videonya. Materi yang saya akan bahas yaitu tentang ekosistem. Yang pertama yaitu komponen ekosistem yang terdiri dari komponen biotik, komponen abiotik, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Dan yang kedua yaitu tentang interaksi antar komponen ekosistem yang terdiri dari interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik, dan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Apa itu ekosistem? Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas. Ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Secara garis besar, makhluk hidup dimasukkan ke dalam komponen biotik, sedangkan lingkungan yang mendukung kehidupan makhluk hidup dimasukkan dalam komponen abiotik. Jadi, komponen penyusun suatu ekosistem yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen ekosistem yang pertama yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri atas seluruh makhluk hidup seperti bakteri, jamur, ganggang, lumut, tumbuhan paku, tumbuhan tingkat rendah, tumbuhan tingkat tinggi, hewan vertebrata, dan vertebrata termasuk manusia. Contoh komponen biotik antara lain seperti serangga, burung, pohon rambutan, sapi, dan lain-lain. Berdasarkan peran dan fungsinya, makhluk hidup dibedakan menjadi 3 macam, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Di samping ini termasuk contoh dari produsen, konsumen, dan pengurai. Pada tanaman padi itu termasuk produsen, kambing termasuk konsumen, dan jamur termasuk pengurai. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Abiotik adalah istilah yang biasanya digunakan untuk menyebut sesuatu yang tidak hidup. Komponen abiotik terdiri dari segala benda yang tidak hidup dan secara langsung terkait pada keberadaan organisme. Contoh dari komponen abiotik antara lain seperti udara, suhu, sinar matahari, tanah, iklim, dan lain-lain. Berikut adalah contoh gambar dari komponen abiotik. Gambar yang pertama yaitu musim salju akibat suhu rendah. Gambar yang kedua yaitu tanah. Gambar yang ketiga air. Dan gambar yang keempat yaitu sinar matahari. Faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor-faktor penyebab ekosistem kehilangan keseimbangannya ada 2 macam, yaitu yang pertama aktivitas alamiah dan yang kedua yaitu faktor aktivitas manusia. Aktivitas alamiah merupakan penyebab kerusakan ekosistem yang terjadi murni karena fenomena alam. Misalnya nih seperti gempa bumi, terjadinya kebakaran hutan akibat cuaca, banjir, longsor, tsunami, dan lain-lain. Sedangkan faktor penyebab terjadinya kerusakan ekosistem lainnya disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia, seperti eksploitasi alam yang berlebihan, pembuangan limbah sampah, penggunaan bahan kimia, penebangan hutan, perburuan liar, penggunaan kendaraan bermotor, dan lain-lain. Berikut adalah contoh faktor alamiah yang menyebabkan ekosistem kehilangan keseimbangannya, yaitu yang pertama gunung meletus, yang kedua yaitu tsunami, dan yang ketiga yaitu gempa bumi.
Berikut adalah contoh gambar faktor aktivitas manusia yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang pertama yaitu penebangan hutan secara liar. Gambar yang kedua yaitu asap kendaraan bermotor. Dan gambar yang ketiga yaitu gambar sungai yang tercemar limbah sampah. Selanjutnya yaitu interaksi antar komponen ekosistem. Komponen-komponen penyusun ekosistem memiliki suatu interaksi. Interaksi tersebut bisa terjadi antara komponen biotik dengan komponen biotik lainnya, dan interaksi yang kedua yaitu antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Interaksi antara komponen ekosistem yang pertama yaitu interaksi antara komponen biotik dan komponen biotik. Komponen biotik yang mendiami suatu ekosistem tidak dapat hidup sendiri, melainkan saling berinteraksi. Interaksi yang terbentuk bisa berupa interaksi yang positif, negatif, nol, atau kombinasi yang terbagi dalam 8 tipe, yaitu netralisme, kompetisi, komensalisme, amensalisme, parasitisme, predasi, protokooperasi, dan mutualisme. Dan yang kedua yaitu interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik. Interaksi antara komponen biotik dengan abiotik merupakan penyebab terjadinya aliran energi pada suatu ekosistem. Contohnya, manusia bernapas dengan cara menghirup udara, atau tumbuhan hijau yang menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Berikut ini adalah contoh gambar interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik. Yang pertama yaitu gambar kambing dengan ayam. Ini termasuk contoh interaksi netralisme. Yang kedua yaitu kompetisi yang terjadi antara singa dengan hyena untuk memperoleh makanan. Dan yang ketiga yaitu gambar interaksi komensalisme antara anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Yang keempat yaitu interaksi amensalisme. Pohon akasia mengeluarkan senyawa alelopati yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman lain. Gambar yang kelima yaitu interaksi parasitisme, yaitu tali putri dan inangnya. Gambar yang keenam, contoh interaksi predasi, harimau memangsa buruannya. Gambar yang ketujuh yaitu interaksi protokooperasi antara burung jalak dan kerbau. Dan yang terakhir yaitu yang kedelapan, interaksi mutualisme antara kupu-kupu dengan bunga. Selanjutnya, interaksi antar komponen ekosistem yang kedua yaitu interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Aliran energi dalam ekosistem. Aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau transfer energi. Aliran energi dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, konsumen primer, konsumen tingkat tinggi, sampai pengurai. Siklus ini terjadi dalam ekosistem, jadi energi tidak hilang tetapi berubah bentuknya, sehingga dikenal dengan hukum kekekalan energi yang menyatakan bahwa energi dapat diubah dari satu bentuk energi ke bentuk lainnya, tetapi energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Di samping ini termasuk gambar tingkat trofik, di mana produsen selalu menempati tingkat trofik yang pertama, herbivora menempati tingkat trofik yang kedua, karnivora primer menempati tingkat trofik yang ketiga, dan seterusnya. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik yang kedua yaitu piramida ekologi. Piramida ekologi merupakan susunan tingkat trofik secara berurutan menurut rantai makanan atau jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Piramida ekologi ada 3 macam, yaitu piramida jumlah,
piramida biomasa, dan piramida energi. Di bawah ini termasuk gambar yang pertama, yaitu gambar piramida jumlah. Piramida jumlah adalah piramida yang menggambarkan terjadinya penurunan jumlah individu organisme pada setiap tingkat trofik. Gambar yang kedua yaitu gambar piramida biomasa. Piramida biomasa adalah piramida yang menggambarkan berat total suatu organisme hidup dari masing-masing tingkat trofik pada suatu ekosistem dalam kurun waktu tertentu. Dan gambar yang ketiga yaitu gambar piramida energi. Piramida energi adalah piramida yang menggambarkan adanya penurunan energi pada tiap tingkatan trofik. Interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik yang ketiga yaitu daur biogeokimia. Biogeokimia merupakan perubahan atau pertukaran materi yang terjadi secara terus-menerus antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem, melibatkan makhluk hidup, lingkungan, dan unsur-unsur kimia di dalamnya. Fungsi daur biogeokimia adalah sebagai siklus materi yang mengembalikan semua unsur-unsur kimia yang sudah terpakai oleh semua yang ada di bumi, baik komponen biotik maupun komponen abiotik, sehingga kelangsungan hidup di bumi dapat terjaga. Daur biogeokimia meliputi daur air, daur karbon, daur sulfur, daur nitrogen, dan daur fosfor. Berikut ini adalah contoh gambar daur biogeokimia. Yang pertama yaitu daur air, daur karbon, daur sulfur, daur nitrogen, dan daur fosfor. Sekian video pembelajaran tentang ekosistem. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.